Menariknya, saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak hanya 2 hari setelah saya officially berhenti dari Menristek BRIN tadi. Akademik itu sudah saya lewati 12 tahun, ya. Birokrasi udah 10 tahun. Iya. Jadi saya pikir ini saatnya korporasi. Ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Misalkan kita sudah buat barang, produksinya bagus, konsisten, berkualitas. Pertanyaannya, mau jualnya gimana? Selain tadi aspek teknologi produksi, manajemen perusahaan juga penting. Ya, kalau mereka nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, ya nggak bisa buat catatan mengenai inventory, nanti biaya produksi jadi mahal, barangnya tidak kompetitif. Dan sekarang mengeksplor sesuatu lagi yang baru. Ya. Kalau tadi kan di dunia awalnya berarti di dunia akademik, kemudian birokrasi. Berarti ini sekarang korporasi. Dan menjadi komisaris, salah satunya adalah sebagai komisaris Bukalapak. Komisaris utama Bukalapak. Dan kebetulan itu juga yang pertama. Dan yang menariknya, saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak hanya 2 hari setelah saya officially berhenti dari Menristek BRIN tadi. Gitu. Hanya 2 hari. Siapa yang pertama kali meng-coin the idea atau ngajak? Kalau yang mengajak pertama salah satu pemilik dari grup MTech, ya. Dari grup MTech mengajak saya karena waktu itu memang sudah mulai ada pemikiran kayaknya nih keinginan untuk memecah Ristek BRIN-nya sudah kuat, ya. Jadi praktis ya jabatan saya kan pasti hilang, ya. Berarti saya istilahnya harus mulai memikirkan what's next, gitu ya. Pasti kembali ke kampus itu pasti. Sekarang pun saya juga udah kembali ke kampus. Masih ngajar. Masih ya ngajar mungkin belum ya karena semester udah hampir selesai. Tapi saya sudah terlibat lagi di Dewan Guru Besar. Saya kebetulan MWA UI, ya. Jadi saya mulai aktifkan dan kemudian status pegawai negeri saya juga dihidupkan kembali di UI, ya. Nah, tapi juga saya berpikir akademik itu sudah saya lewati 12 tahun, ya. Birokrasi udah 10 tahun. Iya. Jadi saya pikir ini saatnya korporasi. Dan kebetulan waktu Eselon 1 dan Wakil Menteri pernah menjadi komisaris. Bahkan waktu di UI juga pernah jadi komisaris. Jadi berkecimpung di korporasi sebenarnya tidak dari nol, tetapi memang waktu itu tidak full time lah karena saya harus ada jabatan yang saya rangkapkan. Nah, sekarang ini kan berarti full time karena kewajiban lainnya hanya sebagai dosen, ya. Nah, karena itulah ketika ada tawaran, ya apalagi Bukalapak mau IPO, ya, maka saya menyambut baik, ya. Dan bagi saya ini salah satu kelanjutan yang mulus dari Menristek karena Bukalapak itu kan kategorinya startup, ya. Startup itu definisinya perusahaan pemula berbasis teknologi, gitu. Definisi bakunya gitu. Dan Bukalapak jelas berbasis teknologi digital dan kemudian dia sudah unicorn. Ya. Jadi istilahnya saya bergabung dengan perusahaan yang boleh dibilang menjadi salah satu kebanggaannya Indonesia, ya. Karena kalau kita lihat di ASEAN kan negara dengan unicorn terbanyak itu Indonesia. Ya, meskipun secara size unicorn Singapura, ya. Tapi kalau jumlah perusahaannya Indonesia. Jadi ya, ini kesempatan buat saya untuk masuk korporasi tapi talking about the future, gitu. Jadi tidak bicara perusahaan yang hanya melakukan kegiatan terkait sumber daya alam, tapi kita bicara perusahaan yang bicara mengenai revolusi industri keempat. Dan menggunakan inovasi tadi, ya. Transformasi teknologi. Dan sekarang langsung kepada aplikasinya, sedangkan aplikasinya ya langsung ke yang paling berdampak yaitu ya UMKM khususnya dari Indonesia dan tentunya lewat Bukalapak. Karena saya melihat begini, memang saya tahu Bukalapak mungkin di antara unicorn yang saya kenal waktu zaman Menristek, Bukalapak yang saya termasuk yang paling familiar, ya. Familiar karena kebetulan kenal pribadi dengan pemilik MTech tadi dan kemudian juga sudah kenal dengan founder dari Bukalapak, yaitu Mas Ahmad Zaki sama Mas Fajrin, ya. Sama Mas Ahmad Zaki malah tahun 2018 kalau nggak salah kita berdua sama-sama dapat penghargaan dari ITB, ya.
Mas Fajrin sebagai alumni yang berprestasi, saya sebagai tokoh publik lah, ya, dapat penghargaan ITB pada saat yang sama. Nah, disitulah saya mengenal Mas Ahmad Zaki, dan kemudian Bukalapak juga pernah bikin acara ya, yang mengundang beberapa menteri, dan salah satunya saya hadir pada waktu itu. Jadi memang hubungannya sudah cukup banyak, dan kemudian Mas Zaki juga pernah ngundang saya bicara di depan krunya Bukalapak. Ya, Mas Fajrin juga pernah bareng saya jadi panelis di TV. Jadi memang secara individual cukup dekat. Udah ada kedekatan ya. Ya, dengan Bukalapak. Jadi ketika ditawari ya saya bilang, ya ini cuma semacam peresmian gitu bahwa saya memang akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bukalapak gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang UMKM di Indonesia, dan tentu saja Bukalapak ini menjadi salah satu solusi ya untuk membantu UMKM, apalagi dengan berbasis teknologi. Soalnya ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Iya. Harusnya membantu, tapi kan dalam prosesnya untuk bisa belajar dan beradaptasi dengan teknologi bisa-bisa tidak cepat, sehingga dengan speed yang tidak cepat akhirnya justru malah tergerus. Nah ini kalau menurut Pak Bambang gimana? Ya, pertama ini kembali terinspirasi dengan apa yang saya kerjakan waktu di Bappenas. Ya. Waktu di Bappenas kebetulan Presiden menugaskan saya untuk segera menyelesaikan visi 2045. Visi ketika Indonesia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia mau jadi apa gitu. Nah tentunya kalau udah 100 tahun merdeka ya kita nggak boleh dong masih bilang ya kita negara yang sama-sama saja dengan sebelumnya. Kita harus berbeda. Salah satu perbedaannya adalah Indonesia harus keluar dari middle income trap namanya, jebakan kelas menengah, menjadi negara maju. Nah pertanyaannya kan bagaimana menjadi negara maju? Ya kita coba pelajari beberapa negara yang sukses bisa keluar dari middle income trap. Kunci utamanya ternyata adalah entrepreneurship, dan terutama entrepreneurship di level menengah. Jadi tidak bicara hanya sekedar perusahaan-perusahaan besar, bahwa nantinya akan ada perusahaan besar itu wajar ya. Jepang punya beberapa konglomerat, Korea demikian juga. Sekarang juga China juga kelihatan ya. Tapi konglomerat ini tidak akan bisa sendirian ya menopang perekonomian satu negara. Dia harus di backup, harus berkolaborasi dengan kelompok pengusaha kelas menengah kecil yang kuat ya. Kuat dalam pengertian mereka ini memang sustain dalam bisnisnya, punya daya saing, dan yang paling penting mereka bisa masuk ke dalam sistem. Artinya mereka bukan sekedar menjadi pedagang kemudian keluar lagi, tapi mereka memang memutuskan untuk full di bidang perdagangan sampai dia naik kelas ya. Memang sebagian besar mungkin tidak akan pernah naik kelas, tapi paling tidak dia tidak kemudian berhenti dari usahanya dan kemudian mencari pekerjaan, tapi dia tetap berupaya untuk terus di bidangnya meskipun skalanya mungkin nggak pernah naik. Ya. Jadi pentingnya kita melahirkan itu. Dan di Indonesia sebenarnya modalnya ada, paling nggak dari pelaku ekonomi mungkin di atas 90% atau 95% itu UMKM. Ya. Jadi jelas orang Indonesia itu banyak yang apakah karena ingin atau kadang-kadang karena terpaksa menjadi UMKM. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau basisnya sudah ada, apa yang harus kita lakukan supaya mereka bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara bersama perusahaan menengah dan besar tadi yang jumlahnya memang relatif kecil, ya. Nah, solusinya kalau di masa lalu mungkin isunya lebih banyak kepada financing. Mereka butuh kredit murah, mereka butuh akses, ya, sehingga muncullah program yang terakhir misalnya KUR, ya, kredit usaha kasih rakyat, modal kasih modal. Atau di masa lalu zaman Pak Harto ada kredit modal kerja, ada kredit canda kulak lah segala macam. Ya. Tapi memang itu isu yang tetap relevan sampai hari ini. Tetapi financing saja tidak cukup, ya, karena ketika mereka dapat uang ya untuk menjalankan bisnisnya, pertanyaannya bagaimana mereka bisa survive dengan bisnisnya, ya? Karena uang aja bisa habis begitu aja. Kalau mereka nggak survive, barangnya nggak laku atau jasanya nggak laku. Nah, kuncinya adalah bagaimana mereka sustain dalam market, bisa bertahan dalam persaingan pasar yang begitu keras ya. Betul. Nah, kuncinya tidak lain adalah teknologi, ya. Nah, teknologi memang harus dibagi di sini. Mungkin saya bagi dua, teknologi digital dan teknologi produksi. Ya.
kalau kita bicara mengartikan teknologi hanya teknologi produksi, orang akan bicara berarti otomasi. Nah, otomasi inilah barangkali yang dianggap bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Betul. Dan membuat UKM jadi tidak kompetitif. Karena misalnya UKM masih bikin barangnya manual, bisa bikin meja ini manual, si pabrik besar itu dengan robot, produksinya jauh lebih banyak, lebih konsisten, lebih berkualitas, sehingga akhirnya barang dari UKM nggak laku. Ya, itu mungkin cerita yang bisa benar. Nah, tetapi tentunya kita harus menerapkan teknologi produksi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Jadi memang UMKM pertama harus dibantu juga dengan teknologi produksinya, ya, supaya ketika memproduksi barang apapun itu mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen, ya, paling tidak setara dengan pesaingnya. Nah, tetapi di sisi lain, kalau ini kan sisi produksinya, ya, misalkan kita sudah buat barang, produksinya bagus, konsisten, berkualitas. Pertanyaannya mau jualnya gimana? Ke siapa? Ya, kan? Betul. Nah, disinilah teknologi digital berperan, ya, termasuk yang dilakukan oleh Bukalapak. Karena Bukalapak itu memberi kesempatan, ya, kepada para UKM ini untuk bisa mendapatkan market yang lebih luas, ya, dengan dia masuk platform atau at least masuk ke internet saja, itu kan pasar sudah unlimited seolah-olah, sudah tidak terbatas, ya. Apalagi masuk market platform yang sudah lengkap dengan ekosistem pembayarannya, dengan pengantarannya, sehingga akhirnya barang yang dibuat entah di mana, tahu-tahu bisa sampai di depan kita. Ya. Nah, itu teknologi digital. Faktor pertama dari teknologi digital yang dalam hal ini Bukalapak yang bisa langsung membantu. Ya. Nah, faktor kedua adalah untuk si UKM-nya itu sendiri. Ya. Mereka bagaimanapun adalah perusahaan sebenarnya. Cuma perusahaan yang mungkin skala mikro, kecil, paling tinggi mungkin menengah. Nah, untuk bisa membuat produk mereka kompetitif, selain tadi aspek teknologi produksi, manajemen perusahaan juga penting. Ya, kalau mereka nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, ya nggak bisa buat catatan mengenai inventory, nanti biaya produksi jadi mahal, barangnya tidak kompetitif, atau dia merasa udah jual 100, kok uangnya cuma jual 70 gitu. Nah, jadi membereskan manajemen itu penting. Dan kebetulan Bukalapak ini punya kelebihan dibanding banyak market platform lain, yaitu dia punya program atau punya fitur namanya Mitra Bukalapak. Ya. Nah, Mitra Bukalapak itu bukan hanya sekedar tadi UKM bisa jualan di market platform, itu satu hal yang penting, ya. Tapi more than that, ya, lebih dari itu. Lebihnya apa? Si toko misalkan, kan istilahnya kalau di Amerika mom and pop store, ya. Jadi kalau di kita mungkin toko kelontong, ya, toko kelontong, warung-warung gitu ya. Warung-warung itu kan biasanya terbatas, ya. Dia hanya menjual produk yang ada secara fisik dan yang membeli hanya orang-orang di sekitar situ. Nah, dengan teknologi digital, satu, barangnya kalau ada yang unik bisa dijual secara luas, ya, dengan pengiriman dan segala macam. Tapi yang lebih penting yang kedua, dia bisa menambah jumlah barang yang dijual di situ, ya. Selama ini kan mereka mengandalkan supplier yang mungkin ya sudah bertahun-tahun dengan mereka. Dan kadang-kadang lancar tidaknya tergantung bayarnya cepat atau enggak dan segala macam. Jadi banyak sekali hambatan untuk mereka jadi besar. Nah, dengan adanya sistem Mitra Bukalapak ini, maka mereka kan terakses atau terekspos secara online. Disitulah dia bisa cari barang dari wholesaler, dari pedagang besar dengan harga yang kompetitif, dan nanti bisa menambah barang jualan di warung atau di toko kelontong tadi, ya. Itu kalau barang. Yang lebih menarik lagi, zaman sekarang kan udah orang nggak sekedar cari minuman, makanan atau produk-produk kebutuhan sehari-hari, ya. Macam, Orang sekarang sudah kebutuhan dasarnya misalnya beli pulsa. Ya, pulsa handphone, bayar listrik, kirim uang. Kemudian kalau yang punya uang lebih sedikit, invest di emas, ya. Tapi emas yang gram-graman, ya. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dia tetap toko kelontong. Nah, Mitra Bukalapak atau fitur Mitra Bukalapak ini memungkinkan, karena toko ini sudah terekspos secara online, dia bisa jualan yang tadi, ya. Bahkan bisa jual misalkan karcis kereta api misalkan, ya, atau tiket lain misalkan untuk menginap atau untuk
sekedar berpergian ke tempat lain. Nanti kalau dia harus mengunjungi orang tuanya, dia tahu bagaimana kesananya. Sudah semuanya ada di toko tersebut. Ya. Nah itulah menurut saya model pemberdayaan UMKM yang benar. Jadi kita tidak sekedar kasih kredit murah atau melakukan charity CSR yang cuma one time event. Sekali, betul. Tapi kita melakukan sesuatu yang memberdayakan mereka, membuat mereka naik kelas. Mungkin tadinya awalnya mikro jadi kecil, ya. Bahkan di kecil pun kan juga mungkin dia bisa terus meningkatkan salesnya dan siapa tahu meningkatkan profitnya, ya. Dan kemudian yang paling penting belajar manajemen modern. Jadi ngelola toko itu basically kan mengelola perusahaan, ya. Cuma perusahaan skala kecil dan karenanya meskipun kecil sudah harus dikelola secara benar, ya. Paling enggak bikin laporan keuangan deh, ya. Itu kan kadang-kadang susah, ya. Dan buat pemerintah itu juga penting. Karena kalau perusahaan-perusahaan ini makin besar dan bisa mengelola laporan keuangan secara baik, ya, ini karena saya mantan Menteri Keuangan, ya berarti mereka bisa menjadi pembayar pajak yang baik, ya. Dan pajak itu kan bukan sesuatu yang jahat, pajak itu kan nantinya juga dipakai untuk keperluan masyarakat, ya. Jadi saya melihat di sini yang dilakukan oleh Bukalapak, terutama di mitra Bukalapak, itu adalah suatu gerakan ekonomi inklusif yang barangkali kita butuhkan lebih banyak. Ya. Saat ini kalau nggak salah mitra Bukalapak sudah 7 juta. Tapi 7 juta UMKM ya. Kalau menurut datanya tempatnya Pak Teten itu jumlah UMKM 64 juta. Itu barangkali yang terregister atau yang bisa terdata. Saya yakin jumlahnya lebih dari itu karena kan mereka sifatnya informal ya. Nah, kalau ini baru 7 juta meskipun kelihatan besar, ini masih ada 57 juta yang masih barangkali perlu di-empower ya, perlu diperkuat. Jadi saya berharap memang selain Bukalapak makin besar, terutama dengan IPO ini size-nya, kekuatannya makin besar sehingga kemampuannya mendorong ekonomi inklusif ini menjadi lebih kuat. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi startup lain, bagi para pengusaha milenial, pengusaha muda yang lain, untuk melakukan hal yang sama. Mungkin nggak harus persis ya, tapi mereka pasti punya cara dengan kemampuan teknologi mereka yang luar biasa. Saya lihat anak-anak muda ini sekarang selain mungkin secara intelektual lebih bagus dari generasi kita, yang kedua apa? Mereka jauh lebih kreatif. Ya, mungkin karena mereka sudah terekspos dengan banyak hal tuh dari sejak muda ya. Sehingga mereka saya yakin akan menemukan cara di mana mereka tetap bisa berbisnis dengan normal, tetap bisa memuaskan shareholdernya, tapi di sisi lain juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara umum. Orang sering bicarakan ketimpangan antar kelompok pendapatan, ya. Tapi bagi saya ketimpangan yang paling serius sebenarnya ketimpangan antar daerah. Tadi Pak Bambang menyebutkan tentang beberapa rencana IPO, berarti Bukalapak sedang lagi menuju ke sana? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.